Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pada seluruh pemirsa dimanapun berada, baik dalam maupun luar negeri. Hari ini lagi-lagi kabar memilukan dilanda oleh kaum buruh Indonesia terkait kebijakan daripada Menteri Tenaga Kerja yang hanya menaikkan upah minimum provinsi sebesar di atas 1%. Dan khusus untuk ada beberapa di wilayah kemarin yang di salah satu basis kami PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia cabang Majalengka, yang kemarin ini tentunya ironis sekali di tengah rezim Jokowi hari ini berkuasa, kehidupan kaum buruh makin hari makin termarginalkan dan terkesan memang kita di nomor 2 kan, dianggap seperti warga kelas 2. Sementara di sisi lain pemerintah serta dengan oligarkinya berpesta pora di tengah bisnis PCR yang menurut hasil daripada apalagi ini ICW sudah menghasilkan keuntungan sebesar 10 triliun lebih. Ini tentunya jujur saja memang harus disadari oleh kaum buruh Indonesia di seluruh Indonesia, dan bahkan sebenarnya banyak sudah pimpinan-pimpinan kaum buruh sebenarnya memahami substansi masalah terkait masalah kenaikan upah kita yang makin hari makin tidak jelas ini. Bahkan dengan itu kenaikan 1% ini baru kali ini selama kurun waktu 20 tahun terakhir kali ini, baru kali ini kenaikan upah di atas 1%. Yang sama sekali menurut saya kurang bijak juga ketika dikorelasikan dengan zaman pandemi kali ini. Dan saya pikir kawan-kawan aktivis serikat buruh seluruhnya sudah paham sebenarnya substansi masalah yang kita hadapi. Ini semua output daripada Undang-Undang Omnibus Law yang dibuat oleh Bapak Jokowi, ya kan? Padahal dalam proses pembuatannya sudah menimbulkan banyak permasalahan, sudah diprotes sejak sebelum ditetapkan menjadi undang-undang. Bahkan ada pengakuan daripada anggota Dewan apalagi ini DPR RI sendiri dalam kesaksiannya di sidang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak pernah ada naskah akademik. Berikut juga ya apalagi ini Yoris yang mewakili serikat, yang mengatasnamakan Serikat Pekerja KSPSI yang mewakili pemerintah menjadi saksi pemerintah di Mahkamah Konstitusi juga mengakui bahwa tidak pernah menerima naskah akademik selama proses pembuatan RUU Omnibus Law ini menjadi undang-undang. Ini sudah jelas bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini dibuat secara ugal-ugalan, amburadul, dan brutal. Ini sama sekali tidak sesuai dengan mekanisme peraturan pembuatan undang-undang. Juga melanggar, banyak sekali tidak mengikuti saran dan pendapat daripada guru-guru besar yang ada di perguruan tinggi yang memahami konteks sebuah perundang-undangan. Karena Omnibus Law ini gabungan banyak undang-undang yang dijadikan dari satu. Jadi harusnya melalui sebuah proses pembuatan yang cukup panjang, tidak kayak kejar tayang. Nah, khusus kepada kaum buruh, hari ini kita sudah rasakan dampak aslinya seperti ini kawan-kawan semua. Bahwa upah 1% itu output daripada Undang-Undang Omnibus Law yang mengakibatkan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang pengupahan yang menghapuskan PP 78 2015, juga menghapuskan sistem kenaikan upah yang diatur oleh Undang-Undang 13. Nah, dan di sisi lain sudah PP 36 ini juga maksud saya seharusnya kan pilihan antara nilai inflasi ya kan dan pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak salah kemarin disampaikan nilai inflasi kita sekitar 4% dan pertumbuhan 3,1%. Lah, kenapa upah dinaikkan 1%? Ini makin jelas, ya kan? Nah, jika kaum buruh, teman-teman buruh tidak melakukan perlawanan, maka mungkin besok bisa jadi tidak akan pernah ada kenaikan upah. Kenaikan upah hanya diserahkan langsung secara liberal antara negosiasi antar perusahaan dengan pengusaha. Nah, bagaimana kalau perundingan itu deadlock bertahun-tahun, tidak menghasilkan sebuah kesepakatan? Karena yang namanya pengusaha pasti akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana menekan pengeluaran lewat upah. Nah, sementara buruh di sisi lain setiap tahun butuh kenaikan upah, ya kan? Karena apalagi ini kebutuhan di rumah tangga juga semakin hari semakin meningkat karena pemerintah tidak mampu mempertahankan stabilitas ekonomi. Nah, di sisi lain dengan kenaikan
contoh ya, Majalengka kenaikan 18.000 ini menurut saya sebuah langkah yang sangat luar biasa sekali. Ini ngetes banget nih kemampuan serikat pekerja serikat buruh melawan kagak. Alhamdulillah kemarin kawan-kawan aliansi buruh Majalengka kemarin, di situ ada PPMI dan ada beberapa serikat pekerja lainnya sudah turun ke jalan ngepung kantor Bupati Majalengka. Namun di sisi lain pemerintah tidak mungkin melakukan diskresi. Jadi kadang-kadang usulan-usulan daripada solusi-solusi yang dibuat oleh beberapa petinggi-petinggi serikat pekerja, misalnya diskresi yang harus dilakukan oleh bupati. Sekarang pertanyaannya, mana ada bupati yang berani melakukan diskresi jika kenaikan upah tahun ini jika tidak mengikuti ketentuan pemerintah pusat, maka pemerintah pusat dapat memberikan sanksi, bahkan pemecatan terhadap bupati atau wali kota yang menaikkan upah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan instruksi pusat. Karena ini ada koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja, juga Kementerian Aparatur Negara. Jadi sehingga wajar juga mungkin bupati menginginkan ada kenaikan yang waras dan wajar, tidak 18.000. Namun di sisi lain dia harus berhadapan dengan birokrasi-birokrasi tipu-tipu yang ada di pusat. Maka sudah seharusnya serikat pekerja serikat buruh di seluruh Indonesia bersatu padu, cabut Omnibus Law atau Jokowi mundur, karena penyebabnya adalah kepemimpinan kita yang hari ini memang terlalu pro kepada kapitalis dan oligarkinya. Di tengah kita cuma dinaikkan upah sebesar 18.000, di sisi lain harga PCR dari harga 2 juta turun menjadi 1 juta, terus menjadi 900.000, turun menjadi 500.000, 300.000, 275. Habis uang buruh cuma buat tes PCR. Memangnya buruh nggak ada gitu yang muter-muter jalan-jalan kemana ketika misalnya ada sanak saudara, orang tua atau handetolannya yang kebetulan harus memaksa mereka untuk naik pesawat untuk berkunjung ke sana karena meninggal dunia, sakit, atau ada pernikahan atau ada kepentingan lain, tidak tes PCR. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sadarlah kalian ini, ya kan? Terutama anggota yang tingkat bawah, sadarlah kalian. Tidak ada lain, cerita lain. Undang-undang Omnibus Law ini harus dicabut. Kami dari Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia sudah melakukan banyak upaya, antara lain adalah dengan gugatan tim pembela ulama dan aktivis yang dikotai oleh Profesor Egy Sujana, yang sudah melakukan gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia dan disposisional DPR RI. Nah, salah satu tuntutan daripada di petitumnya itu, ketika misalnya Pak Jokowi ini minta mundur, tidak mau mundur, itu adalah dengan membatalkan Omnibus Law tanpa syarat, gitu loh. Nah, di sisi lain kemarin juga kita juga sudah turun ke jalan menuntut dengan keras agar supaya undang-undang Omnibus Law ini dicabut atau Jokowi mundur. Hal ini disambut baik dengan rekan kita Federasi Serikat Pekerja SPS ILEM, pimpinan Bung Arif Minardi. Itu sudah cukup bagus. Nah, cuma PPMI dengan SPS ILEM, kok yang lain yang gede-gede nggak berani ngomong? Harusnya berani ngomong dong. Biasa, karena substansinya Anda sudah tahu adalah undang-undang Omnibus Law, ya kan? Kalaupun misalnya MK mengabulkan gugatan, alhamdulillah. Seandainya tidak, bagaimana? Ya kan? Seandainya bagaimana nasib anggota-anggota kita, pekerja-pekerja buruh di seluruh Indonesia? Jadi tidak perlu ragu-ragu, kita nyatakan saja dari kaum buruh Indonesia bahwa cabut undang-undang Omnibus Law atau Jokowi mundur. Maka dari itu kita mendesak juga kepada DPR RI sebagai anggota legislatif yang tugasnya diatur dalam pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Ya jelas laksanakan tugas dan fungsinya. Jangan pula anggota legislatif menjadi tukang stempel eksekutif, sehingga mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dibuat eksekutif sangat merugikan rakyat. Ini contohnya hari DKI cuma 1% upah minimum provinsi, ya kan? Sebagus-bagusnya Anies juga kalau di veto juga ya sama saja. Berani nggak Anies misalnya melawan apalagi ini kata pemerintah pusat ketika memenuhi tuntutan daripada kaum buruh?
yang meminta kenaikan 7-10%. Ya kan? Nah, tentu kan tidak. Ya kan, kalaupun dia berani, alhamdulillah, syukur. Tapi kalau tidak, bagaimana? Jadi saya pikir ini bukan sebuah apalagi ini hal yang perlu ditutup-tutupi lagi. Secara logika semua pengurus-pengurus, petinggi-petinggi, aktivis kaum buruh sudah memahami bahwa akibat daripada kebijakan pemerintah yang hanya menaikkan upah 1% lebih, itu output daripada undang-undang Omnibus Law. Jadi sudah seharusnya tuntutan kita adalah batalkan undang-undang Omnibus Law. Kalau tidak mau ya tuntut Jokowi mundur. Itu tidak ada lain. Apa pilihannya? Ya kan? Tidak ada yang lain. Jadi jangan terlalu lebay. Kasihan anggota. Di sana sini nggak karu-karuan. Diambilin cokesnya nggak karu-karuan. Tapi substansi persoalannya Anda tidak selesaikan. Jadi di sisi lain kita juga kritisi terus. Ini bisnis tes PCR ini harus diusut tuntas. Karena ini jelas sebuah kejahatan kemanusiaan, penipuan besar-besaran kepada rakyat Indonesia daripada pejabatnya. Ya kan? Katanya nggak ada untung, nggak ada omong kosong, tidak ada untung. Bagaimana pengadaan impor 203 ton alat PCR ke Indonesia? Masa tidak ada untung? Belum lagi biaya-biaya yang dikenakan. Ya kan pasti ada untung. Dan untung itu adalah para pejabat dan oligarkinya. Sub-subnya semua kebagian untung. Yang kena buntungnya adalah rakyat Indonesia. Salah satunya ada kaum buruh. Sudah dikenakan biaya PCR yang mahal, gajinya hanya dinaikkan 1%. Untuk itu, kepada seluruh kaum buruh Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, bangkitlah melawan. Saatnya kalian tunjukkan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Ingat itu, batalkan undang-undang Omnibus Law atau Jokowi mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup rakyat Indonesia yang melawan.